Banyak yang saya lihat, ternyata banyak perusahaan, terutama yang perusahaan yang mengandalkan banyak sales, itu saat ini sedang dropping. Ya, sedang dropping. Saya nggak tahu apakah Anda mengalami seperti itu apa enggak, tapi ini yang saya melihat. Ya, dan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang saya lihat drop banget penjualannya, closingnya, dan sebagainya. Nah, what if? Bagaimana jika saya bisa bantu Anda untuk membangun closing machine? Apa itu closing machine? Jadi bayangkan gini, Anda kalau mapping di bisnis Anda lihat di Anda lihat di sistem sales Anda. Ya, coba Anda lihat begini, di sales sistemnya Anda atau di sales laporan reportnya customer Anda. Mungkin Anda kalau punya CRM ya yang Anda bisa lihat, coba lihat jumlah customer yang hilang itu berapa banyak? Yang loss berapa banyak? Loss itu artinya gini, Anda coba hubungi dia, tapi dia mungkin sudah lama tidak ada kontak dengan sales sehingga loss. Bisa jadi mungkin tidak bisa dihubungin, atau mungkin bisa jadi misalnya orang itu sudah nomornya udah nggak aktif, loss somehow. Ya, atau bisa juga customer existing, tapi somehow Anda WA, Anda chat, tidak ada respons sama sekali, bahkan tidak dibaca. Ya, bukannya kalau direspons atau tidak direspons mungkin masih dibaca. Ini sama sekali nggak dibaca, berarti hilang, loss. Ada juga yang customer hanging. Customer hanging itu gini, wah di awalnya tak tok, begitu sampai di akhir atau pada saat Anda kasih penawaran, kasih harga, tiba-tiba tidak ada kabar. Tiba-tiba ya udah deh, terus udah nggak ada percakapan lagi. Terus ya udah nggak ada conversation. Itu jadi tidak ada kabar. Ya, itu hanging. Oke, ada juga customer ghosting. Tiba-tiba hilang, ya. Wah, lagi rame-rame ngobrol tak tok dari awal. Wah, nanya harga, gimana spesifikasinya, ada garansi kan, udah gitu hilang. Ya, di follow up lagi, halo Pak, halo Pak, halo Pak, halo Pak. 7 kali kita follow up, nggak ada kabar, hilang. Padahal di awal tuh sangat intens. Ya, Anda ngalami gitu nggak? Terus customer no response. Ya, mau Anda gimana pun caranya, kasih video, kasih gambar, kasih sapaan, nggak direspon deh, nggak tahu kenapa. Padahal tadinya awalnya sangat-sangat aktif gitu kan. Awalnya bener-bener ya cukup obrolannya oke. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba nggak ada respons. Ya, halo Pak, apa kabar Bu? Halo Pak, apa kabar? Halo, apa kabar Bu? Gimana kabarnya? Sehat Bu? Gini. Nggak ada respons. Nah, apakah Anda mengalami kondisi itu? Nah, gimana closingnya? Hubungi customer-nya aja susah. Ya, mau conversation aja nggak dibales. Mau ngobrol aja nggak ada respons, mau gimana closing? Ya kan? Nah, itu yang saya lihat. Nah, apakah Anda mengalami kondisi kayak gitu? Ya, nah, jadi Anda bisa simak sampai akhir. Karena di akhir saya akan kasih arahannya supaya Anda tidak terpuruk seperti ini terus. Anda mau nggak dapat satu arahannya, satu solusinya gitu ya? Anda yang pengusaha pastinya Anda pengen customer-nya bisa yang hilang kembali lagi. Yang sudah lama nggak aktif bisa aktif lagi, kan begitu. Bahkan customer-customer yang belum tahu bisnis Anda bisa beli ya, atau bisa untuk Anda bisa akuisisi customer acquisition, ya kan? Ada juga yang perusahaan sudah pasang banyak iklan, tapi ternyata leads masuk banyak, tapi tidak closing. Ya itulah banyak alasan. Nah, Anda ukur aja berapa persen budget marketing Anda yang Anda keluarkan setiap bulan untuk mendatangkan leads baru masuk, tapi leads yang masuk banyak, yang closing sedikit. Ya. Nah, jadi saya kasih penjelasan begini, ya. Kalau kita lihat sebetulnya polanya sama, yaitu customer nanya. Ya, nanya lah apapun ya Pak, harganya berapa, paketnya apa aja, ada garansi apa enggak, Pak fiturnya gimana, kita mau nanya-nanya dulu ya Pak ya, kalau bisa spill dulu deh berapa, gimana harganya, minta price listnya, minta rate card-nya, minta profilnya, dan sebagainya lah, minta program mekanisme, apapun dia minta, katalognya, dia nanya. Ya, customer nanya. Nah, kenapa banyak customer yang tidak closing, yang hanging, yang tiba-tiba ghosting? Kenapa? Ternyata bukan masalahnya di customer. Anda mau tahu nggak masalahnya di mana? Masalahnya ternyata di mindsetnya sales. Yang setelah saya pelajari adalah di mindsetnya sales, bukan di mindset, DNA. DNA Anda tahu ya? DNA tuh memang karakternya begitu, DNA-nya begitu.
Orang dengan DNA yang sales banget, nge-push, wah Pak, gimana Pak, gimana Pak, nge-push banget. Itu malah customer menghindar, karena terlalu di-push. Gimana Pak, jadinya gimana Pak? Oke nggak Pak? Boleh nggak Pak? Terima kasih Pak, halo Pak, gimana Pak? Terus di-push terus. Itu lama-lama customer pasti hilang. Karena DNA-nya sales banget. Maksudnya DNA sales banget gimana? Butuh banget closing. Mungkin dikejar target sama perusahaan. Nggak salah sih. Ya namanya usaha dong. Ya orang sales kan usahanya ya harus ngejar target dong. Harus ngejar customer. Bagus secara mental, tapi secara DNA kurang tepat. Ya, atau strategi untuk menuju ke closing kurang tepat. Karena dengan DNA seperti itu, gayanya pushy, walaupun mungkin ngomongnya ramah, terkesannya juga mungkin friendly, tapi push terus gitu kan. Nah, customer merasa authority jadi ini siapa yang beli sih, kan saya yang beli, kok kamu yang ngelit gitu kan. Nah, itu customer merasa kurang nyaman di push. Oke? Makanya ghosting ya. Nah, ini saya kasih dulu. Nah, berarti apa yang harus diubah? Jadi pertama-tama kita harus tahu dulu, oh, kita customer tanya itu sebetulnya bukan nanya. Perhatikan, customer tanya sebetulnya bukan nanya. Customer nanya adalah customer sebetulnya mengkualifikasi atau mentes Anda. Ini cocok nggak gue beli sama dia? Ini oke nggak vendor ini? Ini dia yang tepat bukan salesnya? Dia mau ngetes, dia mau mengkualifikasi. Ibaratnya kalau Anda mau interview calon karyawan masuk ke perusahaan Anda, kan Anda kualifikasi. Anda tanya kan, udah pernah bekerja di perusahaan yang di bidang yang sama, sudah berapa tahun? Pernah ada kemampuan untuk menjual? Coba boleh tes nggak gimana coba buat jual produk ini, misalnya gitu kan. Anda kualifikasi. Jadi bukan tanya, tapi mereka kualifikasi, cuma bentuknya pertanyaan. Nah, ini yang salesman kurang paham. Makanya harusnya DNA-nya bukan hanya jawab pertanyaan, wrong. Nanti saya kasih contohnya. Yang harusnya dilakukan adalah memahami pertanyaannya. So, bukan hanya jawab pertanyaan, ini bisa minta paketnya nggak? Ya Pak, paketnya segini. Ada garansi nggak? Ada Pak, garansinya ini. Bisa minta yang ini lebih, yang murahnya gimana? Yang murahnya begini. Itu kan jawab pertanyaan. Tapi bukan itu. Nanti kasih contoh. Ya. Jadi kita bukan jawab pertanyaan, tapi kita memahami pertanyaan itu. Itu DNA. Oke? Itu butuh bukan hanya dilatih ya menurut saya. Butuh transformasi. Karena kita selama ini mungkin orang sales, termasuk saya, itu mentransformasi sales mindset, DNA mindset, menjadi seorang closer, professional closer, authority closer. Itu butuh waktu, butuh latihan, butuh role play, yes. Tapi juga butuh transformasi. Nah, itu yang membedakan akan saya closing atau tidak closing. Itu yang penting. Oke? Jadi memahami pertanyaan. Ya, kita lanjut. So, contoh. Ya. Contohnya begini. Anda bisa lihat ya, contohnya begini. Oke? Saya mau tanya, paket ini contohnya misalnya si customer ini dia mau nanya tentang satu vendor ini adalah fokusnya ke branding agency lah contoh ya, atau ya advertising agency lah misalnya, branding agency. Dia nanya, saya mau tanya paket brandingnya gimana ya? Oke, dijawab sama salesnya. Oh, halo Kak, perkenalkan nama saya. Nah, mau tanya Kak, produknya apa aja ya Kak? Oke, pertanyaan umum, jawabannya umum kan? Terus dia nanya gini, apa yang paling murah? Yang paling murah apa? Atau produk apa, paket apa? Terus dapatnya apa saja? Perhatikan. Dia jawab gini, oh boleh, nanti kami kirimkan paket kami ini aja. Paket yang paling murah apa? Paket yang paling murah dapatnya ini aja. Ada garansi nggak? Ada Kak. Nah, ini adalah jawaban orang sales dengan DNA sales admin atau dengan DNA CS, customer service. Customer nanya, saya jawab. Customer nanya, saya jawab. Hasilnya adalah, oke, terima kasih atas masukannya, informasinya, katalognya. Nanti saya akan pertimbangkan dulu. Oke? Nah, coba sekarang perhatikan. Ya. Pertanyaan yang sama. Saya mau tanya, paket brandingnya gimana ya? Perhatikan jawabannya. Ini tadi ya, memahami pertanyaan. Saya mau tanya, paket brandingnya gimana ya? Nah, kalau kita cuma jawab pertanyaan, ya paket branding kita begini. Tapi kalau memahami pertanyaan,
Maksudnya paket brandingnya tuh apa? Gimana ya? Kita nggak tahu kan? Nah, pertanyaan gini, kalau DNA kita adalah yang punya authority, authority itu artinya kita punya satu expertise gitu ya, satu expertise di mana pada saat kita jawab kita ngerti tentang branding, kita expert di bidang branding, karena kan kita bantu klien kita untuk naikin branding, contohnya begitu ya kan? Berarti gimana paket brandingnya? Nah, kita jawabnya gini, halo Kak, perkenalkan nama saya, siapa? Boleh tahu Kak, tujuan brandingnya kemana? Beda kan? Ya. Pak, paket brandingnya gimana? Oh Pak, paket brandingnya begini-begini. Nah, pertanyaannya, halo Kak, boleh tahu tujuan brandingnya kemana? Nah, lain kan pertanyaannya. Akhirnya dia responnya lain pasti. Kita belum tahu. Nah, kalau dia bilang kita belum tahu, berarti mungkin dia bukan user. Tapi kalau dia jawabnya, oh Pak, paket brandingnya tujuannya kita ngangkat begini-begini, kita mau ada acquisition customer baru, oh berarti dia user. Jadi kita kan bisa mengkualifikasi, oh dia user nih. Ya kan? Pertanyaan kedua, yang paling murah dapatnya apa saja? Kalau jawaban admin, yang paling murah dapatnya ini nih. Perhatikan. Murah atau mahal, relatif Kak. Ya, mungkin pakai emoticon boleh. Oke. Sebenarnya yang mahal adalah ngangkat brandingnya nggak tepat, kena sasaran. Mahal atau murah relatif. Sebetulnya yang mahal itu adalah, atau yang jangan sampai terjadi adalah, kalau ya brandingnya diangkat tapi kurang tepat sasaran. Akan beda kan jawabnya? Oh gitu ya. Nah jadi, lihat, perhatikan. Karena dia memahami pertanyaan. Ya, ada garansi nggak? Ada garansi nggak? Kami nggak bisa garansi setelah hasil, betul kan? Karena basically kalau Anda ngangkat brand, ya kan, secara hasil kan tergantung waktu saat dinaikin gimana persepsinya masyarakat, betul kan? Kita bisa aja fokus ke angle-nya atau ke targeted segment-nya bisa aja, atau mungkin secara konsepnya bisa aja. Tapi kan tergantung persepsi dari masyarakat, berarti kita tidak bisa menggaransi hasil. Ya kan, kita nggak mau terlalu jual manis di awal kan gitu. Ya kan? Tapi yang kami garansi adalah kualitas konsep brandingnya kami. Nah, lain kan? Nah, kalau Anda jadi customer, dari jawaban pertama aja, ini kan baru pertanyaan-pertanyaan awal, udah berasa lebih yakin nggak sih mau berhubungan dengan sales ini? Kalau pertanyaan-pertanyaan awal itu udah mantap, tak. Nah, itu. Ya, nah jadi yang ingin saya sampaikan begini, bisa jadi closing itu gagal bahkan di percakapan awal. Nah terus Anda bilang gini, wah sekarang saya udah pakai template, wah udah pakai AI, boleh pakai AI, silakan Anda pakai AI. Tapi pertanyaannya kan bukan lihat AI-nya, mau secanggih apapun AI-nya, respon dari customer-nya oke apa enggak, kan gitu yang diukur. Ya kan, bukan secanggih AI-nya apapun, AI boleh dong, memang harus pakai AI, betul. Ya, cuman AI kan cuma dia sesuai dengan prompt. Yang penting kan promptnya Anda, master promptnya itu yang lebih penting. Nah, kalau mindsetnya Anda sales, ya promptnya sales. Tapi kalau mindset DNA Anda sebagai authority expertise, ya promptnya yang keluar lebih benar. Nah, itu poin saya. Oke? Nah, kalau saya berikan satu gambaran buat Anda, yang mungkin semacam framework, ya. Jadi sebetulnya sama aja mau di bidang apapun bisnis Anda, ya terutama yang mengandalkan CS yang banyak. Atau mungkin Anda punya tim sales, mau B2B, B2C, CS, telemarketing, ya sama perusahaan-perusahaan itu. Oke? Nah, customer tanya, pasti, ya. Nah, di sini, bedanya di sini. Kalau DNA-nya sales, ini saya udah research ya, hampir ke mungkin 99% lebih, ya 99,999% itu kalau DNA-nya admin, pasti ghosting, pasti hanging. Tapi kalau DNA-nya closer, saya tidak kasih 100% closing ya, tapi jauh lebih besar persentasi closingnya dibandingkan dengan mindset DNA-nya sales admin. Nah, itu baru tahap 1. Oke? Tahap 1. Tahap berikutnya, follow up. Follow up. Nah, banyak yang gagal di follow up. Udah tektokannya oke, follow up gagal. Udah tektokan oke, follow up hanging. Nah, balik lagi, kalau DNA-nya sales admin, kesananya pasti akan berat.
Tapi kalau ini udah closer dan authority expert, kesininya tetap ada challenge pastinya. Ya, namanya kan customer beda-beda. Oke, dan produk dan sebagainya pasti beda-beda. Nah, tapi selama yang saya lakukan dan saya yang bantu klien-klien saya, presentasinya jauh banget. Bisa 1:4 kalau dengan DNA yang benar. 1:4 closing rate-nya. Keren kan? Anda hitung sendiri aja. Di bisnis Anda gimana? Oke, 1:4. Ya sekarang hitung aja. Kalau leads masuk, ya 20 leads masuk. Yang closing kalau pakai ini mungkin 1. Berarti kalau 4 kali lipat berarti berapa? 24 masuk. Anda bisa hitung. Itu dari segi rupiah, revenue, omset itu berapa. Ya. Oke. Jadi masih ada tahap berikutnya. Tahap kedua follow up-nya. Setelah itu offer. Nah, offer juga menarik. Bagaimana offernya, penawarannya, sehingga irresistible offer. Customer bilang gini, gue bodoh banget kalau ngambil offer ini. Ini keren banget. Irresistible gitu loh. Anda tahu irresistible nggak? Nggak bisa ditolak punya. No-brainer gitu loh. Aduh, segini murah lah. Ya kan? Nah, itu offer. Oke? Saya di sini akan jelasin sedikit mengenai offer ya. Karena bicara tentang offer bisa panjang banget video tentang offer, khusus tentang offer dan penawaran. Saya banyak melihat orang bikin offer tuh begini. Oke? Paket A, ya. Paket A, B, C, ya. A ada fitur-fiturnya seperti ini, teknologinya dengan teknologi begini, keunggulannya begini, harganya segini. Paket B, yaitu adalah paket A ditambah fitur-fitur yang tambahan dan keunggulan dan teknologi. Paket C, ya berarti B ditambah fitur-fitur lagi, keunggulan lagi, dan apa lagi ya. Jadi fokusnya kepada fitur-fiturnya yang lebih diperbanyak dan keunggulan yang diperbanyak. Bagus nggak? Bagus. Tapi customer langsung mikir gini, fitur-fitur itu perlu nggak ya? Fitur-fitur itu apakah itu yang saya butuhkan? Nah itu yang membuat customer jadinya pikir-pikir. Gara-gara offer Anda, bagus sih ada 3 pilihan, tapi fitur itu yang bikin customer bingung. Gue butuh nggak ya? Kadang-kadang itu customer nggak ngerti. Paket B, ya, perbandingannya bukan fiturnya, tapi manfaat. Berarti sesuatu yang customer dapat. Jadi contoh kalau tadi branding tadi, Pak, kalau Bapak ngambil yang paket A, ya manfaatnya itu adalah begini. Bapak akan dapat reach-nya sekian, ya. Kita angkat branding, ya. Bapak akan me-reach sekian target customer, sekian target customer kita yang tertarget. Ya, dan dari situ kita sendiri bisa ngangkat brand Bapak dengan positioning yang berbeda, konsep yang berbeda, sehingga orang-orang yang belum mengetahui tentang brand ini akan terekspos. Karena kita memiliki kata kuncinya, kita memiliki SEO-nya, dan kita ada angle tertentu dengan satu positioning wording yang tepat, sehingga orang yang belum terjangkau jadi terjangkau. Dan pengalaman klien kita itu menjangkau lebih dari sekian manfaat. Service kita, Pak, kita akan datang ke perusahaan Bapak, langsung memfoto semuanya, dan kita fotonya begini-begini. Jadi Bapak lihat manfaatnya adalah buat Bapak, foto itu akan nanti jadi milik Bapak. Dan Bapak akan punya satu foto dengan 360 angle. Manfaat. Dan for you, Bapak nggak usah pusing, Pak. Bapak tinggal duduk diam aja di kantor, kita yang akan lakukan semua. Beda kan dengan fitur? Oh, Pak, ini sekian kali, ini teknologinya kita gunakan teknologi ini, dan sebagainya. Nggak pas, nggak kena. Jadi kesimpulan buat Anda adalah begini, ya, what we do, ya, apa yang saya lakukan kepada klien saya adalah I build sales system automation engine, ya. What you need is not a sales training, what you need is not a sales coaching, what you need is not a sales mentoring, bukan hanya itu, ataupun ya mungkin monitoring dan sebagainya, bukan hanya itu. What you need is an automation engine yang continuously giving you more revenue, more revenue, more revenue, more revenue. Itu butuh mesin. Ya, Anda bayangin gini, kalau Anda punya mesin pencetak revenue, how good is that? Ya, mungkin orang bilang, aduh coach, kayaknya too good to be true. Yes, I know. Mungkin menurut Anda too good to be true, kayaknya sangat terlalu indah gitu loh. Apa coach? Saya nggak bilang manis-manis di awal. Ya, saya bilang gini, saya nggak tahu ya apakah itu yang Anda butuhkan. Cuman yang saya bantu klien saya, dan itu yang terbukti. Bisa at least gini loh. Saya nggak mau janji muluk-muluk ya tentang mesin ini bisa closing dan sebagainya. Bukan saya mau itu. Saya maunya begini. Saya mau ya Anda yang penting customer yang loss, customer yang hanging, customer yang losing, customer yang ghosting itu bisa aktif kembali lah. At least bisa terkonversi lah. Kalau sales Anda cara jawabnya salah, at least dengan cara jawab yang benar, dengan DNA yang benar, itu dulu deh. Apakah itu yang Anda mau? Bayangin gini, kalau sales Anda yang tadinya salah jawab tiba-tiba jawabannya lebih benar.
Bukan karena mereka nyontek dari AI, tapi mereka ngerti secara jawabnya. How good is that? And itu bukan milik dari salesnya Anda, tapi itu milik Anda sebagai your sales system. Sehingga salesnya mau keluar masuk, nggak apa-apa kan? Because you already have the system of sales and continue building revenue for you. Ya, nah, jadi what we do is kita akan lakukan sales system audit. Secara divisi salesnya kita akan bedah. Kita akan bedah juga sales teamnya. Gimana cara mereka approach. Jadi mulai dari mental mindset, ability to close, ya kan? Terus bagaimana cara mereka follow up, scriptnya gimana. Nah, itu semua. Ya, mentalnya dan sebagainya ya. Terus mereka negosiasi gimana, seberapa mereka mengerti, bukan hanya mengerti pertanyaan, bukan hanya menjawab pertanyaan, tapi mengerti pertanyaan. Ya, karakter salesnya gimana. Sales team audit, terus sales script audit, scriptnya gimana, baru sales system training nantinya. Nah, kalau ini semua sudah diaudit, kita nanti akan lakukan yang namanya sales system training. Nah, apa yang akan kita berikan dalam training? Bukan training cuma kasih caranya begini skill, bukan hanya skill ya, tapi pemahaman tentang tadi transformasi ya DNA sales menjadi DNA seorang closer dan punya authority sebagai expert. Ya, if your sales nggak punya DNA itu, ya, no matter how good they are, always akan lama closingnya. Bisa closing pasti karena punya jam terbang, pengalaman. Tapi it's gonna be a long time. And are you gonna wait that long, ya, untuk pertahanin orang-orang yang sebetulnya bisa ditransformasi, but you wait gitu kan? Ya nggak? Itu. Nah, jadi balik lagi, ya, maybe dari video ini, mungkin bottleneck-nya adalah maybe your salesman, your sales team punya DNA-nya kurang tepat. Maka dari itu, yang saya ingin sampaikan kepada Anda adalah transformasikan DNA-nya. Mungkin di situ bottleneck-nya. Oke? So, semoga bisa bermanfaat apa yang bisa saya sampaikan di dalam video ini. Sukses selalu buat Anda. Ya, Anda bisa klik link di bawah, hubungi langsung tim saya. Kalau Anda mau, kita lakukan free sales audit. Khususnya ini hanya untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki sales team, ya, artinya yang benar-benar mengandalkan sales untuk bisa scale up the business, ya. Mungkin perusahaan-perusahaan retail yang tidak mengandalkan sales mungkin belum tepat, ya. Jadi saya ingin sampaikan ini khusus kita berikan sales audit free, ya, atau memberikan sales audit secara gratis hanya untuk perusahaan-perusahaan, misalnya contoh seperti distributor, perusahaan-perusahaan yang mengandalkan CS, telemarketing, atau perusahaan-perusahaan yang harus setiap hari itu salesnya keluar dan salesnya B2B project, sales harus presentasi. Nah, itu. Jadi kalau Anda memiliki tim sales, ya, Anda bisa kontak tim kami untuk kita bisa lakukan free sales audit untuk perusahaan Anda. Because now the sales drop, the customer drop, closing drop, maybe is the time now to fix it. Yeah, imagine when you fix it, you get the revenue back, you get the omset back, you get the cash flow back. See what happened to your business. Grow, steady, sustain. So, saya Hendra Leman, semoga bermanfaat. Sukses selalu. Salam pengusaha.